Hi, welcome to Artokals. Sebagai orang tua, ayah maupun ibu memang selalu menginginkan hal yang terbaik buat anaknya, khususnya untuk orang tua yang punya masa lalu kelam. Dia inginkan buah hatinya memiliki kehidupan yang lebih baik darinya. Kasus request kita kali ini mungkin udah dibahas di mana-mana, tapi kita akan cerita dari hasil riset yang saya lakukan tentang kedisiplinan seorang ayah melawan kebebasan anak yang mengikuti alur dunia modern. Kejadiannya di negara Australia. Sebelum kita mulai ke kasusnya, ini saya mau rekomendasikan kamu satu channel yang juga membahas kisah misteri dan true crime bernama channel Alan Suwandi 12. Channel ini banyak membahas kasus-kasus viral yang ada di Indonesia. Cerita yang dibahas bakalan buat kalian kaget karena nggak nyangka kasus sengeri itu ternyata ada di negeri sendiri. Walaupun termasuk baru, channel Alan Suwandi 12 mampu menyajikan setiap detail kasus secara tajam, runut, dan bisa bikin kamu merinding. Cara penyampaian dan pembahasan yang seru dan mudah dipahami bakal bikin kalian juga betah berlama-lama mantengin channelnya Alan. Biar nggak penasaran lagi, habis dari sini kalian langsung mampir deh ke channelnya Alan Suwandi 12 supaya makin gampang. Saya udah tempelin linknya di bawah ya. Kita kenalan dulu ya dengan seorang pria yang lahir pada tahun 1970 dan berasal dari Albania bernama Petrić Lekac. Masa mudanya cukup susah karena berasal dari keluarga broken home. Hal ini menuntut Petrić kebanyakan hidup di jalanan dan menumpang di rumah teman-temannya. Kemudian mulai jatuh ke dalam dunia gelap. Dia mengikuti orang-orang di sekitarnya untuk berjualan narkoba guna memperoleh uang untuk menyambung hidup. Saat itu Petrić masih tinggal di kota Tirana, negara Albania, dan pada Agustus 1996, dia pun ditangkap polisi karena kepemilikan 20 gram heroin, kemudian dipenjara 2 tahun. Pada tahun 1998, setelah keluar dari penjara, kemudian Petrić menikahi kekasih yang sudah dipacarinya selama 6 tahun bernama Romina. Setelahnya dia berjanji kepada sang istri akan mencari pekerjaan dan menjauhi dunia narkoba. Pada tahun 1999, putri pertama mereka lahir dan diberi nama Sabrina. 8 tahun kemudian, putra mereka lahir dan diberi nama Payrus, yakni di tahun 2007. Sayangnya di tahun yang sama, ternyata kemudian Petrić ditangkap polisi lagi karena ketahuan menanam bibit ganja di salah satu gudang kosong. Dia tidak dipenjara namun dikenakan denda $1.000 atau hampir 14 juta rupiah kala itu. Mungkin gak terlalu banyak yang ditanam dan juga alasan Petrić dia nanam ganja untuk digunakan sebagai obat. Karena merasa Albania bukan tempat yang membawa hoki baginya, pada tahun 2008, Petrić menerima tawaran temannya untuk pindah ke Adelaide, Australia, dan bekerja sebagai agen properti penjualan tanah dan rumah. Dia memboyong keluarganya ke sana dan mulai menemukan kehidupan yang lebih baik dan juga halal dalam pekerjaan. Sang putri Sabrina tumbuh sebagai gadis yang cantik dan pintar. Dia suka modeling, jago main piano, bahkan saat lulus SMA, dia menjadi murid dengan nilai tertinggi. Nilai rata-rata mata pelajarannya 9,94. Kemudian masuk kuliah ke Universitas South Australia melalui jalur prestasi. Dia mengambil jurusan keperawatan dan bekerja sampingan menjadi seorang pianis di salah satu hotel termegah di Australia. Keluarga Lekac dikatakan mulai dikenal orang sebagai keluarga kelas atas. Mereka kaya raya, agen properti sukses, anaknya cantik dan tampan, serta memiliki prestasi luar biasa. Mereka juga gabung dalam komunitas orang Albania yang ada di Australia. Semua orang pengen banget berteman dengan Sabrina. Dia cantik, pintar, dan kaya. Ibunya, Romina, bergabung dalam sosialitas kelas atas. Dan sang ayah juga terkenal ramah dan sering menjadi donatur untuk acara amal besar di Australia. Sementara adiknya, Payrus, yang masih SD ya, usia 12 tahun dan kebanyakan di rumah ngerjain PR serta main karambol.
Namun kelihatannya sejak masuk kuliah pada tahun 2017, sifat Sabrina sedikit berubah. Dia mulai ngikut-ngikuti teman dan pacarnya yang hedon, pesta sana-sini hampir tiap malam, minum alkohol, bahkan beberapa kali sang ibu menemukan heroin dan ganja di tasnya. Tentunya hal ini mulai jadi perhatian khusus kedua orang tuanya, karena sang ayah kan punya masa lalu kelam dengan hal-hal begituan. Dia ingin putrinya menjauhi semuanya itu sebelum benar-benar terperangkap pada dunia narkoba. Jadi sejak saat itu dikatakan hubungan antara Sabrina dengan ayahnya selalu memanas. Mereka kayak nggak bisa dipertemukan dalam satu meja atau satu ruangan, karena pasti bakal terjadi pertengkaran. Sabrina mikirnya karena dia kan udah bisa cari uang sendiri dengan bekerja sebagai pianis, jadi seenaknya aja mau pakai duitnya buat apapun. Sementara ibunya selalu memberikan nasihat dan cerita masa lalu ayahnya, tapi Sabrina merasa dia akan baik-baik aja. Dia bilang dia cuma jajal dikit-dikit narkoba dan masih bisa mengontrol dirinya. Yang pasti akhirnya hal ini bikin dia jadi jarang pulang ke rumah dan nginep di rumah temen ataupun pacarnya. Apalagi sang ayah, Patrick, memang tidak menyukai pacarnya Sabrina yang dianggap sebagai cowok yang hanya bisa memberikan pengaruh negatif buat Sabrina. Tampangnya urakan dan sering tercium aroma ganja dari pakaiannya. Pastilah ya orang tua mana yang pengen anaknya jatuh ke hal yang nggak bener. Mereka mencoba melindungi putrinya dari hal buruk. Pernah satu kali juga Sabrina dikatakan mabuk-mabukan dan tertangkap polisi menggunakan heroin di sebuah bar. Kemudian polisi katanya nelpon orang tuanya supaya membayar jaminan agar Sabrina dibebaskan. Dan pernah juga seseorang menelpon ayah ibunya karena putrinya itu muntah, mabuk, bahkan sampai pingsan di sebuah bar karena kebanyakan minum alkohol dan konsumsi ekstasi juga. Jadi memang Sabrinanya kemudian lepas kontrol dan terlalu menikmati gaya hidupnya yang sangat bebas. Dia nggak pernah lagi mau mendengarkan nasihat ibunya. Ayahnya ngamuk-ngamuk aja dicuekin sama dia. Bahkan dia selalu curhat nih ke teman-temannya bahwa sang ayah sangat galak seperti monster. Sampai tiba pada hari Sabtu 20 Juli 2019, dikatakan seperti biasa, Sabrina udah janjian mau party sama temen-temennya karena itu malam minggu. Ayahnya mengatakan bahwa kali ini, kalau si Sabrina masih membuat masalah dengan mabuk atau ditangkap karena urusan narkobanya, mereka akan lepas tangan. Mau anaknya itu di penjara atau tiduran di jalan, pokoknya mereka bodoh amat. Ya tentu aja Sabrina juga bodoh amat dan tetap pergi pesta dengan menggunakan mobil Mercedes-Benz putih yang dihadiahkan ayahnya saat dia ulang tahun ke-18. Menurut teman-temannya, saat itu justru Sabrina makin menggila. Selain joget-joget seperti orang kerasukan, dia juga minum alkohol yang banyak, konsumsi kokain, ekstasi, bahkan Xanax. Dia benar-benar mabuk berat dan kemudian menginap di rumah temannya kala itu. Besoknya pada hari Minggu, 21 Juli 2019, sekitar jam 12 siang, akhirnya Sabrina pulang ke rumah, padahal kondisinya saat itu masih agak mabuk. Tapi dia maksa nyetir pulang dan dikatakan beberapa kali nabrak trotoar dan pohon. Mobil Mercedesnya penyok di beberapa bagian, namun masih bisa jalan. Dia tiba di rumah saat kedua orang tua dan adiknya sedang makan siang. Dia menolak diajak ikut makan dan langsung masuk kamar. Saat itu mungkin karena kesel, sang ayah Patrick menelpon polisi untuk melaporkan mobil yang penyok dan putrinya tersebut karena mungkin habis nabrak orang dan memakai narkoba. Patrick sepertinya pengen sang putri di penjara sementara waktu supaya benar-benar dapat pelajaran. Namun ketika polisi datang, mereka hanya memberikan nasihat kepada Sabrina dan bahkan menggurui kedua orang tuanya agar lebih melakukan pendekatan pada putrinya itu supaya bisa menjauhi narkoba. Setelahnya polisi pun pergi dan sang ayah malah makin kesel. Malamnya Sabrina izin mau keluar, katanya lagi nggak selera makan di rumah dan pengen take away burger ke Hungry Jack's. Namun sang ayah Patrick bilang dia mau ikut karena mobil udah rusak, takutnya Sabrina masih mabuk dan mencelakai orang di jalanan. Mereka pun berangkat ke restoran Hungry Jack's dan membeli beberapa burger untuk dibawa pulang. Saat dalam perjalanan kembali ke rumah, sang ayah yang menyetir menasehati Sabrina dengan suara yang lembut. Kamu jangan menyia-nyiakan hidupmu. Kasihan ibumu nangis terus sampai sakit mikirin kamu. Sudah banyak yang kami korbankan sejak dulu buat kamu. Jadilah anak yang baik dan jauhi narkoba. Namun kelihatannya Sabrina itu nggak terima dinasehatin dan malah nyolot balik ke ayahnya sambil teriak, aku nggak peduli, semua nilai bagusku selama ini adalah usahaku sendiri. Aku juga bisa bayar uang kuliahku sendiri. Ayah dan ibu nggak usah atur-atur hidupku lagi. Banyak orang hormat sama kalian itu karena prestasiku. Harusnya kalian yang berterima kasih kepadaku.
Hal ini membuat Petrit naik pitam. Dia tiba-tiba berhenti di pinggir jalan dan mengeluarkan pisau roti berukuran 15 cm yang dia bawa dari rumah sejak tadi. Karena posisinya mereka sama-sama di kursi depan, lalu ayahnya mulai menusuk perut Sabrina beberapa kali. Kemudian, Petrit pindah ke kursi belakang dan menjambak rambut putrinya itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya menusuk leher Sabrina sampai 8 kali. Sambil merontak dan kakinya menendangi jendela mobil, Sabrina katanya mengambil gunting yang ada di dashboard dan mulai menusuk perut sang ayah. Saling tikam pun terjadi, kemudian Sabrina dikatakan semakin lemas dan menghembuskan nafas terakhir di kursi depan itu. Sementara sang ayah mulai menangis dan menyesali perbuatannya. Dia menusukkan pisau yang ada di tangannya ke perutnya sendiri sebanyak 2 kali. Tapi kemudian dia memikirkan istri dan putranya yang ada di rumah. Dia belum sanggup meninggalkan mereka selamanya. Akhirnya dengan susah payah, Petrit pun menelpon polisi. Dalam 1 jam kemudian polisi pun tiba di lokasi kejadian. Sebenarnya saat itu udah rame orang, namun gak ada yang berani menyentuh mereka sampai polisi tiba. Lokasinya di Kidman Park Adelaide dan yang polisi temukan cukup mengerikan ya. Darah di mana-mana dan yang pasti Petrit langsung mengakui semua perbuatannya. Dia yang membunuh putrinya itu dan semua dikarenakan sang putri sudah mengambil keputusan untuk tidak lagi mematuhi perkataan kedua orang tuanya. Polisi membawa mereka ke rumah sakit Adelaide dan tentunya Sabrina sudah dalam keadaan meninggal dunia, sementara Petrit masih bisa diobati dan selamat. Hal ini benar-benar menjadi pukulan berat bagi Romina dan putranya Pyrrhus karena sang kakak meninggal dan sang ayah bakal langsung dipenjara. Romina memang sering mengeluhkan perubahan sifat Sabrina yang sekarang nakalnya minta ampun. Dia dan suaminya Petrit seperti udah kehabisan akal bagaimana menasihati putri sulungnya tersebut dan katanya dia itu semakin keras kepala dan susah diatur. Pertengkaran memang sering terjadi antara Sabrina dan ayahnya, namun gak pernah terbersit sekalipun bahwa Petrit akan tega menghabisi putri sulungnya itu. Saat acara penguburan dilakukan terhadap Sabrina, banyak sekali rekanan yang datang khususnya dari komunitas warga Albania yang ada di Australia. Sang adik Pyrrhus mengatakan kakaknya tersebut sangat sayang kepadanya dan sering ngasih uang jajan. Walaupun suka mabuk-mabukan, namun Sabrina itu nggak pernah lupa selalu bawa makanan untuk dia, ngajak nongkrong di restoran dan rekreasi ke Taman Nasional. Walaupun sebagian teman-teman Sabrina mengatakan memang semakin hari Sabrina ini semakin sering halu karena kebanyakan konsumsi ekstasi. Pacarnya juga sering ngajakin pesta narkoba dan hal ini mulai mengganggu pertemanannya dengan sesama mahasiswa keperawatan. Pada Agustus 2019, persidangan terhadap Petrit dilaksanakan. Dia menyatakan 100% dirinya bersalah dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan beberapa saksi yang dihadirkan seperti teman, beberapa polisi, pemilik bar, dan pacarnya Sabrina sendiri, sepertinya semua menyatakan memang sifat Sabrina yang telah berubah dan kebanyakan konsumsi narkoba, sering melawan orang tuanya dan ngomong seenaknya aja. Bahkan ibunya, Romina, di pengadilan sepertinya membela sang suami Petrit yang sudah kehabisan kesabaran karena Sabrina udah sangat ngelunjak dan gak menghormati mereka lagi sebagai orang tua. Walaupun jaksa sempat yang mengungkit masa lalu Petrit tentang kejahatan narkoba yang dilakukannya. Namun Romina mengatakan suaminya sekarang sudah berubah 180 derajat dan bertobat. Dulu Petrit jual narkoba untuk bisa menyambung hidup. Namun sekarang dia punya pekerjaan yang bagus, dia rajin ibadah, suka beramal dan ingin anak-anaknya tidak mengikuti jejaknya yang pernah nyebur dalam dunia hitam. Tapi sepertinya Hakim Tris Kelly punya pendapat berbeda. Dia mengatakan harusnya Petrit tidak menyerang putrinya dengan sebrutal itu. Karena kan putrinya enggak menyerang duluan, tidak mengancam dan tanpa senjata. Jadi tetap saja salah bagi Petrit membunuh sang putri jika alasannya hanya kenakalan. Karena hampir semua orang tua pernah menghadapi situasi yang sama dengan anak yang bandelnya nggak ketulungan. Tetap saja menghabisi nyawa Sabrina bukanlah solusi masalah mereka. Lagi pula sejak awal, Petrit sudah bawa pisau dari rumah. Ini menandakan memang dia telah memiliki niat dan berencana menyerang Sabrina.
Sampai kemudian pada 2 Maret 2020, hakim pun mengumumkan keputusan mereka bahwa Patrick Lecatz dinyatakan bersalah atas kejahatan tingkat 1 menghilangkan nyawa putrinya sendiri yang berusia 20 tahun bernama Sabrina Lecatz dengan sengaja. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun boleh bebas dengan membayar jaminan setelah menjalani kurungan minimal 20 tahun penjara. Sepertinya Patrick menerima hukuman ini dengan senyuman. Dia menyesal telah membunuh Sabrina dan rela mempertanggungjawabkan semuanya. Dia juga bersyukur enggak jadi menusuk dirinya sendiri sampai meninggal karena itu dosa dan dia masih mau melihat anak istrinya kelak. Dia berharap dapat berbuat baik selama mendekam di penjara. Semoga bisa dapat potongan masa tahanan agar kelak dapat berkumpul lagi menghabiskan masa tuanya dengan keluarga. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini 100% kesalahan dari Patrick sang ayah yang kurang sabar menghadapi kenakalan Sabrina? Atau kesalahan Sabrina juga yang kelewat batas melawan kedua orang tuanya? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir, tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artocles, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap berbuat baik dan juga jaga kesehatan. Terima kasih.